sepantasnya kita sebagai komunitas beragama juga ikut terlibat untuk membincangkan, memikirkan masa depan Indonesia, khususnya di Kota Manado, melalui momentum pesta demokrasi yang kita kenal dengan pagelaran pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak di antara kita yang nggak tahu membedakan mana pemilu dan mana pemilihan. Ya kan? Saya pernah survei, nanya ke masyarakat Manado, apa yang Anda ketahui tentang pemilu? Pemilu itu ya memilih bupati, itu keliru padahal. Ya kan? Pemilu itu yang dipilih mulai dari presiden, DPD RI, DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten kota. Bupati itu bukan di pemilu, di pemilihan, atau yang kita kenal dengan istilah pemilihan kepala daerah. Nah, itu bupati, gubernur, wakil bupati dipilih di situ. Undang-undangnya pun berbeda. Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu, kenapa kita mau membahas soal pemilu hari ini? Saya berterima kasih ya dengan teman-teman mahasiswa Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, yang mereka juga secara definitif telah tercatat di Bawaslu RI sebagai pemantau pemilu. Jadi komunitas mahasiswa ini nanti ikut terlibat mengawasi, memantau jalannya pagelaran pemilihan umum. Tentu ibu-ibu di sini atau bapak bertanya, bagi apa dan ibu urus dengan barang ini dia? Pertama, saya mau tegaskan Bapak Ibu, ada 76 triliun uang rakyat dipakai untuk ini barang. Tahun 2024, bahkan sekarang ditambah 8 triliun lagi. 76 triliun. Pernah dengar triliun? Pernah ya, ibu-ibu? Ini mahasiswa pernah dengar triliun nggak? Torang biar jaga makan super midi kos, tapi tetap ingat juga dong mata uang torang triliun, kan gitu. 76 triliun doi keluar hanya untuk mencari siapa presiden kita nanti, siapa anggota DPR RI kita nanti, siapa anggota DPR provinsi kita nanti, siapa anggota DPR kabupaten kota kita nanti, dan siapa anggota DPD RI kita nanti, siapa, menggunakan uang sebanyak hampir 100 triliun. 80 sekian akhirnya. Sah pertama itu 76. Doi Pak, 76 triliun itu doi. Bukan batang bawang. 76 triliun itu kira-kira kalau orang kasih masuk di ruangan ini dalam pecahan 2.000 rupiah masih sanggup nggak ini ya? Maksud saya begini Bapak Ibu, artinya penting yang disampaikan oleh ketua umum tadi dan moderator kita tadi, kenapa akhirnya kita harus terlibat memikirkan masa depan Indonesia melalui pagelaran pemilihan umum, ya kan? Nah, namun sangat disayangkan dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, saya coba melihat kenapa sih banyak orang yang tidak peka terhadap pagelaran pemilu. Jangankan pemilunya, penyelenggara pemilunya pun banyak yang tidak tahu. Yang orang tahu cuma KPU. Apa itu? Komisi Pemilihan Umum. Bawaslu ini baru belakangan orang tahu. Dalam survei saya, alhamdulillah di tahun ini sudah 70% orang tahu itu Bawaslu. Di 2019 cuma 20% orang tahu apa itu Bawaslu. Yang tahu Bawaslu pun cara penyebutannya salah-salah. Ada yang bilang Banwaslu. Bawaslu sebelum dia menjadi badan pengawas pemilihan umum di tingkatan kabupaten kota, dia masih berbadan ad hoc. Artinya nanti ada pemilu juga baru ada dorang. Sekarang ketika jadi badan dia udah permanen. Dulu namanya Panitia Pengawas Pemilihan Umum, makanya dipakai atau disebut Panwaslu. Begitu udah ada Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, maka Panwaslu Kabupaten Kota berubah dari ad hoc menjadi permanen selama 5 tahun. Saya punya jabatan selama 5 tahun. Itu diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Ya kan?
Makanya dari panitia pengawas berubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum. Yang dulu cuma merekomendasi, yang dulu cuma bilang awas ngane, sudah habis itu selesai. Dulu cuma begitu Pak. Dulu Panwaslu itu pernah di desa-desa kalau ada pengawas pemilu, cuma pengawas leh. Kadang-kadang orang susere. Tapi begitu dia udah jadi Badan Pengawas Pemilihan Umum, dia udah punya kapasitas yang kita kenal dengan yang namanya adjudikasi. Jadi torang semi hakim. Jadi kalau kapan-kapan Bapak Ibu lihat ada tuh Bawaslu pakai jas, itu memvonis. Jadi kita pe model busuk-busuk begini hakim. Misalnya ada KPU dengan peserta partai politik yang bakal lain, misalnya ada sengketa atau ada problem pelanggaran pemilu, saya di depan itu sebagai hakim. Cuma kalau di sini dapat lihat sama itu orang-orang dari pasar 45, kan gitu. Nah itu sejak ini saya cuma sekedar memperkenalkan apa itu Bawaslu. Apa yang diawasi Bawaslu? Objek pengawasan kita jelas, pastinya yang kita awasi KPU. Jadi orang ini polisinya KPU. Jadi kalau ada namanya Kadif Propam yang lagi viral, ada polisinya KPU juga, namanya Bawaslu. Jadi orang juga sambo kalau di penyelenggara pemilu. Cuma orang nyandak sampai pada tingkat melakukan, kan gitu. Jadi kami ini polisinya KPU. Kenapa harus kita awasi KPU? Karena pengalaman pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah selalu terjadi kecurangan, selalu jadi konflik, selalu terjadi permasalahan gara-gara oknum-oknum yang ada di Komisi Pemilihan Umum. Manado, Pilkada 2024, pemilu 2024 sampai 2014, komisionernya banyak yang diberhentikan. Kenapa? Karena kong kali kong dengan caleg. Suara saya jelas ya, Bapak Ibu? Oke. Komisioner KPU, biasanya komisioner itu ada daftar PAW, calon PAW. Sampai habis JPPAW, soalnya ada ganti, semua tak ganti-ganti. Kenapa? Karena terjadi pelanggaran-pelanggaran. Orang yang harus awasi itu, ya kan? Siapa lagi yang menjadi objek pengawasan Bawaslu? Yang kami awasi adalah Bapak Ibu yang statusnya sebagai PNS. Siapa so PNS? Ingat ASN pastinya dilarang untuk berkampanye, berpolitik praktis. Berpolitik boleh, tapi berpolitik praktis no. Mau jadi kepala dinas kalau nggak punya kemampuan ilmu politik, nggak akan dapat lobby, nggak bisa dilobi sama gubernur atau sama wali kota, nggak akan bisa. Harus punya PNS itu harus punya kemampuan ilmu politik. S3 saya kebetulan disertasi saya tentang mikropolitik kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu harus punya kemampuan berpolitik. Balobidoi anggaran kasana kamari kalau tidak punya ilmu komunikasi dan ilmu politik yang baik, tidak akan dilirik Bapak Ibu. Sehingga itu harus mampu berpolitik. Tapi berpolitik praktis, ini yang beda. Ini yang dilarang. Ya kan? Kalau ada kepala dinas atau kepala kantor Kementerian Agama, mungkin perwakilan dari Hindu, bikin, saya kira dari beliau mau lebih awal gitu, atas nama Kementerian Agama, saya mengajak kepada umat Hindu untuk mari kita mendukung partai politik ini. Itu pelanggaran itu. Itu langsung kuleto. Karena dia ASN. Mengajak kepada, apalagi misalnya di pura. Pura ini kan kategori rumah ibadah. Rumah ibadah itu dilarang untuk berkampanye. Jadi kapan-kapan kalau teman-teman yang di sini kemudian mengundang salah satu caleg, hati-hati. Karena mengundang caleg ke rumah ibadah kemudian dia berkampanye, itu bukan cuma pelanggaran administrasi, itu pelanggarannya pidana. Saya ulangi ya, saya minta ini diperhatikan baik-baik. Kalau mendatangkan calon pemimpin, baik di pemilu dan di pilkada, baik wali kota maupun anggota legislatif nanti, datang ke pura, kong dia berkampanye, maka itu adalah peristiwa pidana pemilu. Karena dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, berkampanye di rumah ibadah kategorinya pidana. Bukan cuma dapat togor. Kan gitu. Nah ini Bapak Ibu harus tahu juga, di pemilu itu Anda rakyat biasa pun bisa kena pidana. Kapan misalnya di pemilu itu yang bakase doi, itu ditangkap, itu pidana. Tapi yang menerima doi, tidak. Itu di Undang-Undang Pemilu Pak. Tapi kalau di Undang-Undang Pilkada,
yang bakasnya dengan baterima sama-sama tasoi masuk. Dan itu. Cuma pertanyaannya sejauh mana kesadaran orang ketika kemudian ada caleg datang sudah ngana punya ini. Baratno. Saya sudah perhatikan orang pe rakyat nyanda no tetap kalau datang tuh 100.000. Kalau so datang tuh 100.000 tetap dong mau ambil. Padahal kalau di Bawaslu punya acara menolak politik uang, dorang paling jago. Ayo kita tolak politik uang. Tadi itu ketua umum bilang kita harus melawan, jangan sampai di pemilu nanti ada yang namanya sebar-sebarkan politik uang, ada yang berkampanye dengan uang, itu harus kita lawan bla 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 bla, itu karena itu pelanggaran bla bla bla. Insya Allah kalau ada caleg yang baku dapat dengan dia, napa doi? Belum tentu dia bilang nyanda gitu. Artinya orang doakan mudah-mudahan komunitas mahasiswa Hindu Dharma Indonesia ini baik-baik semua gitu. Tahu-tahu langsung jadi tim sukses jo kan gitu. Ini Bapak Ibu. Jadi kenapa Bawaslu harus hadir dan membutuhkan Bapak Ibu semua? Itu tadi yang dibilang moderator, orang Panwas kecamatan itu cuma 3 orang. Yang Bapak Troli itu katakanlah satu kantor 15 orang. Bapak Troli di Malendeng yang berpolitik uang di Tikala. Orang yang tadinya masyarakat yang orang undang di acara Bawaslu, termasuk hari ini Bapak Ibu yang kami undang, awas hati-hati, politik uang itu haram jadda, politik uang itu tanda bahwa Anda itu pokoknya so pendek moyang tuh ayat-ayat yang pakai dari ayat suci sampai dengan ayat yang belum suci. Insya Allah kalau so datang tuh serangan fajar semua lupa diri. Jangankan rakyat, kami pun komisioner kalau kemudian datang caleg-caleg pimpinan kan gitu. Selamat datang Dr. Ferry Liando, kami persilakan. Saya sudah duluan ini benar. Siap, monggo. Jadi Pak dosen kita ini beliau pakar kepemiluan gitu, doktor di Unsrat sekaligus selalu menjadi narasumber tetap kami di Bawaslu. Beliau juga merupakan guru saya secara pribadi dan saya bersyukur bisa satu arena dengan beliau. Kita berikan tepuk tangan Ferry Liando, Bapak doktor kita. Izin benar ya, saya sedang ceramah tausiah. Ya, jadi itu Bapak Ibu semua bahwa ternyata faktanya di lapangan kita sedang berhadapan dengan masyarakat yaitu tadi yang pragmatis, masyarakat yang mau tidak mau juga kadang-kadang sulit diajak kompromi untuk bekerja sama dengan penyelenggara pemilu gitu. Nah, kami di Bawaslu sangat berharap publik macam ini. Ini ada perekrutan panitia pengawas kecamatan. Ada yang mencalonkan diri sebagai panwascam di sini. Ada yang kenapa dari Hindu tidak banyak yang mau jadi penyelenggara pemilu ya. Minimal kalaupun tidak jadi panwascam, jadi panwas kelurahan. Ya kan? Atau jadi staf supaya ada komunitas tidak hanya Muslim Kristen. Jarang sekali teman-teman Hindu. Orang susah dikit kong Sunda ndak masuk kan. Coba atau memang nggak suka dengan kegiatan kepemiluan. Saya kira Hindu tidak eksklusif ya, bagian dari agama yang terbuka. Jadi maksud saya ayo ikut terlibat. Kalaupun memang tidak mau jadi penyelenggara pemilu, minimal menjadi masyarakat yang punya partisipasi. Cara berpartisipasi kan gampang sekarang, tinggal WA nomornya komisioner, Pak izin ini di sini ada ASN. Ini kenapa dia kok ada Pak Ferry Liando lagi jadi narasumber, dia kan dosen, dia PNS. Kenapa kok beliau kampanye terus? Misalnya kan kayak gitu. Bilang aja ke saya gitu, nanti saya tanya sama Mener. Betul tuh Mener? Saya pasti tahu kan gitu. Maksud saya kadang-kadang ada narasumber-narasumber yang PNS itu keceplosan. Karena kebetulan ada Pak Wali Kota yang kebetulan warnanya A, kemudian ada Pak Gubernur warnanya B. Dia begitu euforia, yang saya hormati Gubernur. Karena dia punya kepentingan untuk jadi mungkin rektor atau mau jadi kepala dinas, sudah tacolo JP bicara. Akhirnya dia bilang mari kita sama-sama dukung program pemerintah sekaligus anaknya gubernur mau bacalek. Itu tacolo itu. Nah Bapak Ibu yang bukan penyelenggara pemilu ketika mendengarkan suara-suara bising seperti itu jangan malu-malu untuk laporkan. Video kalau perlu. Ini mesti Bapak Ibu hal-hal kecil tapi sebenarnya merugikan. Kenapa merugikan? Karena dia sudah menggunakan kapasitasnya sebagai pejabat negara untuk kemudian memobilisasi massa agar memilih kepada calon tertentu. Terlalu banyak ini mekanisme dan aturan undang-undang yang sebenarnya kalau kita peka banyak pelanggaran gitu. Nah, namun kami di Bawaslu hadir tidak hanya dalam konteks menindak tapi mencegah lebih awal gitu. Nah, salah satu pencegahan yang kami lakukan adalah tema-tema seperti ini. Iya kan? Sehingga itu saya berharap
teman-teman dari mahasiswa Hindu kalau bisa pertemuan tidak hanya satu kali ini. Berikut kalau teman-teman Bawaslu juga menyelenggarakan kegiatan, kita bisa hadir bersama-sama. Kalau perlu kita bisa, ya mahasiswa naik turun rumah lah kalau perlu kan gitu. Itu saya bilang benar, kita ini ada triliunan uang habis hanya untuk penyelenggaraan pemilu, kemudian kita apatiskan, sangat disayangkan kan gitu. Apa alasan saya untuk membiarkan? Saya besok berhenti menjadi anggota Bawaslu, tidak akan pernah berhenti juga untuk ikut berpartisipasi mengawasi jalannya proses pemilihan umum gitu. Ada banyak peristiwa, banyak konflik, dan memang yang paling besar, survei terakhir kami di Bawaslu Manado kerjasama dengan mahasiswa IAIN, survei terbesar potensi pelanggaran yang paling sering terjadi adalah lagi-lagi politik uang. Ini insya Allah 5 tahun berikut ada lagi pemilu, pasti isu yang dibawa ini lagi politik uang lagi. 10 tahun lagi pasti bicara politik uang. Entah sampai kapan isu politik uang ini berhenti, itu enggak, itu repot. Mental pejabat kita sudah menjadi pejabat yang hari ini mencontohkan kepada publik untuk menjadi pribadi-pribadi yang korup, pribadi yang pragmatis. Dan rakyat kita juga terina-bobok dengan gaya-gaya pejabat kita yang akhirnya publik selalu terkontaminasi dengan cara-cara yang korup. Akhirnya 100.000 datang di serangan fajar, ambil. 50.000 datang, tetap ambil. Walaupun banyak caleg yang memberikan, semua caleg dia ambil. Ini tahu mana yang dia coblos. Ujung-ujung KTPS-nya enggak. Ini problem-problem kita di penyelenggaraan pemilu. Kan gitu. Jadi, ayo, lewat forum ini, saya tidak tahu ya, apakah Bapak Ibu selalu mengikuti perkembangan proses penyelenggaraan pemilu, baik di kota ini atau di Sulawesi Utara, bahkan secara nasional. Tapi saya berharap lewat forum ini, pulang dari pura ini, Bapak Ibu semua memantapkan untuk terlibat secara aktif mengawasi jalannya proses penyelenggaraan pemilu. Siapa nanti yang diumumkan oleh Bawaslu, inilah yang lolos seleksi tertulis Panwas Kecamatan Sekota Manado misalnya, atau Sulawesi Utara. Ketika Bapak Ibu melihat ada nama-nama yang satu, dia ini adalah pelaku KDRT. Siapa yang tahu tuh? Kan lagi musim nih, walaupun sudah dicabut sama Lesti. Orang biar komisioner juga ikut-ikut di film. Boleh tuh. Kalau beliau sudah sempat. Beliau sibuk lihat undang-undang terus. Anak musibah itu Lesti. Bagaimana yang Rizky ini kurang ajar dia. Yang kita heran tuh Lesti cabut ya pelaporan. Termasuk kasih biar juga supaya laki-laki tahu diri. Maaf saya bicara ini karena saya punya anak perempuan gitu. Kurang ajar. Kenapa Pak? So itu loh, sudah saya minta rujuk. Tapi maksudnya enggak no. Kalau kita jadi Lesti, sudah jo Lesti Pepapa jo. Kita mau ramas, kita mau kuliah itu pengana dulu baru ngana keluar. Kan gitu. Nyanda berdosa Ustaz. Siapa tahu ada calon panwascam yang kebetulan punya pelanggaran hukum, kasih tahu. Siapa tahu ada panwascam yang pernah di tahun 2019 dia terima doi dari salah satu caleg. Dia lolos 6 besar. Ini panwascam kan cuma 3 orang toh, tapi yang lolos nanti ada 6. Lia 6 orang ini mana yang murakab, mana yang murakbal, mana yang pamalawang, mana yang pambapeto, mana yang tidak pantas jadi komisioner. Itu harus berikan informasi kepada kami, biar sampai saudara leh. Ada tuh orang Muslim Bafeto Pak JP Tamang waktu di akhirat. Siapa ini orang yang tidak jaga sembahyang kok masuk surga kan? Dia bilang dia ada orang dalam. Sampai mau masuk surga pun harus ada orang dalam sekarang ini dia gitu. Tapi minta maaf Mener, saya belajar dari Mener Feriliando. Beliau jadi tim seleksi di beberapa kali proses seleksi Bawaslu dan juga KPU. Orangnya konsisten. Bagi dia mana yang betul-betul manusia itu yang dipantas jadi komisioner. Oke, terakhir sebelum saya simpulkan, saya berharap ini sebenarnya banyak. Kalau orang mau baca cerita tentang penyelenggaraan pemilu itu banyak sekali. Nanti lebih komprehensif Mener Feriliando akan menjabarkan kepada kita semua untuk mencoba kenapa ya orang harus awasi gitu loh. Kenapa ya orang tidak boleh melek. Di divisi saya Mener, divisi saya wajibkan semua kegiatan Bawaslu, baik yang sudah diatur harus di hotel dan juga boleh di luar, saya pastikan pesertanya hanya ibu-ibu yang jaga tukang kupas bawang atau bapak-bapak yang tidak pernah tahu apa itu
Ini kalau ada kegiatan penyelenggaraan pemilu pasti IP peserta itu dia terus benar. Itu IP mahasiswa itu dia terus. Sudah saatnya publik tahu begini ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Mama-mama yang cuma tukang kupas bawang menunggu koperasi Batagi harus tahu bahwa di pemilu ini ada yang dilarang, ada yang ibu tertawa pengalaman gue. Koperasi ada tuh ibu. Mana ngapain mama? Ada keluar. So 3 kali itu koperasi datang. Bilang Pak Mama kalau keluar bawa tuh kaki. Itu ibu ada bersembunyi di jendela. Dapat lihat JP kaki. Koperasi kan cuma Batagi 5.000 satu hari. Cuma ibu-ibu sekarang kan itu lah. Padahal itu ibu-ibu yang berutang di koperasi sebenarnya ada masalah di situ. Kenapa terlalu banyak utang? Gara-gara negara ini salah kelola. Kenapa negara ini salah kelola? Karena pemimpinnya bejat. Kenapa pemimpinnya bejat? Karena dia terlahir dari rahim pemilu yang tidak sehat. Yang jadi anggota DPR, yang jadi bupati, kenapa mereka korup? Karena terlahir dari hasil rahim pemilu yang nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Karena JP Komisioner Bawaslu koruptor, karena JP Komisioner KPU itu bakong kalikong, karena orang yang seharusnya dipidana nggak dipidana, orang yang bermain politik uang, semua yang jadi anggota DPR, yang jadi bupati, wali kota, rata-rata punya mainan laknat di momentum kepemiluan. Ada yang haram mereka lakukan. Terlahir dari rahim yang tidak suci inilah pemimpin-pemimpin yang akhirnya melahirkan generasi-generasi kita yang salah mengelola dalam pemerintahan kita. Akhirnya rakyat yang menjadi sengsara. Mau sengsara Bapak Ibu? Awasi ini pemilu. Cara mengawasinya tidak usah repot-repot. Begitu lihat ada yang berkampanye tak salah, hoax, ada yang berkampanye yang kurang ajar, ada yang membawa ayat-ayat Tuhan untuk menjatuhkan orang lain, laporkan kepada Bawaslu. Atau laporkan juga kalau ada komisioner Bawaslu sampai dengan di tingkat TPS yang kurang ajar, yang manipulatif, yang tidak adil, yang tidak bekerja sebagaimana amanat undang-undang, laporkan kepada DKPP, Dewan Kehormatan. Laporkan kepada pihak berwenang. Awas, komisioner atas nama Taufik Bilfaqih itu dekat dengan yang namanya partai A, partai B. Hati-hati dengan dia itu pasti akan dukung partai itu. Secara otomatis dia pun akan mendukung semua kecurangan yang dilakukan oleh partai itu. Atas dasar itulah ibu laporkan seorang Taufik Bilfaqih. Harus Bapak Ibu. Kalau enggak Anda membuang 76 triliun. Itu 76 triliun itu bas atau tukang atau siapa saja pedoi yang dia bayar kepada negara lewat pajak. Kalau singgah di rumah makan saya, Pemakang, ada namanya pajak 10%. Itu 10% itu Bapak Ibu yang jadi uang negara yang membayar saya sebagai komisioner. Ya kan, yang membayar seluruh komisioner dari RI sampai dengan di TPS nanti itu dibayar oleh hasil keringat Bapak Ibu semua. Kok mau kasih biar? Ya kan? Nah ini coba saya mau membangun kesadaran kritis ini agar Bapak Ibu semua ayo torang rambate rata hayo, torang bareng-bareng awasi semua tahapan. Tidak hanya tahapan di saat kampanye nanti, tahapan sekarang verifikasi partai politik. Ya kan? Administrasi udah selesai, ada 18 partai politik yang sudah diresmikan secara administratif. Ini akan kita verifikasi lagi secara faktual. Kalau ada partai politik yang tidak pernah ada, tiba-tiba dia punya rumah, ya kan? Kadang-kadang kan cuma mensiasati. Syarat bahwa partai politik itu ada adalah dia punya pengurus, kemudian punya kontrakan atau punya kantor. Hanya gara-gara orang mau verifikasi faktual, orang taruh di situ partai A. Padahal itu kan yang orang pedapur. Bawaslu dan KPU datang ke sana mau melakukan verifikasi, oh ya ini sah. Padahal orang pedapur. Orang pulang dia cabut tuh YP pelang. Ini kan juga tindakan yang tidak baik gitu. Ya laporkan kepada Bawaslu, walaupun itu juga sifatnya tidak terlalu substansial. Nanti berikut Bapak Ibu, apakah sudah terdaftar sebagai daftar pemilih? Pikirkan baik-baik itu. Apakah ada keluarga ibu, bapak ibu yang kemudian berikut di 2024 akan datang ke Manado, enggak lagi di Bali atau enggak di Jawa atau enggak di mana atau enggak di daerah Dumoga mau menetap di Manado tapi belum punya KTP Manado, pindah jo. Supaya enggak bikin siksa. Kadang-kadang orang berkelahi dengan KPU cuma gara-gara daftar pemilih. Bayangkan kok orang yang semati 5 tahun lalu hidup ulang. Siapa yang menarik begitu ya? Ini daftar pemilih, orang yang somati 5 tahun lalu balik ulang hidup, tak tulis DP nama sebagai pemilih. Kan gitu. Kadang-kadang orang pergi ke kubur, oh betul ketika yang somati, terpaksa coret. Ada masalah-masalah begitu. Jadi orang ini terbatas orang bersumber daya. Jadi butuh Bapak Ibu semua. Oke? Saya pikir ini sebagai informasi saja.
Mudah-mudahan nanti ada dialog yang lebih totalitas dan komprehensif. Saya mohon maaf apabila terlalu panjang, dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dalam silaturahmi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.